seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Sanggalangit. Ia putri seorang raja yang terkenal di Kediri yang bernama Raja Airlangga. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, banyak para pangeran dan raja-raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun sayang, Dewi Sanggalangit nampaknya belum berhasrat untuk berumah tangga. Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Iya, sudah banyak pangeran yang ingin melamarmu, tapi mengapa selalu kau tolak? Ayahanda, ibunda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun jika ayahanda dan ibunda sangat mengharapkan, baiklah. Namun hamba minta syarat. Calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba. Kalau ayah boleh tahu apa keinginannya? Ayahanda, bolehkah anakmu bersembunyi selama 3 hari untuk menentukan syarat apa yang cocok untuk suami hamba? Hamba ingin meminta petunjuk para dewa. Baiklah nak, jika itu keinginanmu, ayah kabulkan. Kamu bisa berkuasa dulu untuk memenuhi syaratku. Terima kasih, ayah. Syarat dari Dewi Sanggalangit pun diumumkan. Semua bangsawan pun yang semua senang karena mendengar Dewi Sanggalangit mencari jodoh, ini berubah haluan. Banyak para bangsawan yang mundur karena syarat dari Dewi Sanggalangit yang menyusahkan. Hingga akhirnya tersisa 2 raja, yaitu Raja Singabarong dari Kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Swandana dari Kerajaan Bungkar. Maaf Baginda, hamba ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan sayembara Baginda Putri. Berita apa yang ingin kau sampaikan? Raja-raja dan pangeran-pangeran yang sebelumnya ingin melamar Tuan Putri, mereka semua mengundurkan diri karena persyaratan yang diajukan terlalu berat. Apa? Namun, ada 2 pangeran yang ingin melamar Tuan Putri, tetapi pangeran ini memiliki sifat yang kurang cocok dengan Tuan Putri. Siapa mereka dan bagaimana sifat mereka? Yang pertama adalah Raja Singabarong, dan yang kedua adalah Raja Kelana Swandana. Raja Singabarong ini memiliki watak yang puas dan kejam. Ia memiliki kepala berbentuk kepala harimau, sedangkan Raja Kelana Swandana ia berparas tampan, namun ia sangat angkuh dan keras kepala. Apa? Tidak mungkin! Anakku tidak akan mungkin menikah dengan salah satu dari mereka. Sementara itu, Raja Singabarong telah memerintahkan para abdinya untuk mencari kuda-kuda tunggal, mengerahkan para seniman dan seniwati, menciptakan tontonan yang menarik, dan mendapatkan seekor binatang berkepala 2. Pati, sekarang carilah seniman dan seniwati yang dapat menciptakan tontonan yang menarik dan cari seekor binatang berkepala 2 sekarang juga. Baiklah Baginda, titahmu akan segera hamba laksanakan. Namun, pekerjaan itu ternyata tidaklah mudah. Kuda kembar sudah dapat dikumpulkan, namun tontonan dengan hiasan terbaru belum tercipta. Demikian pula dengan binatang berkepala 2 belum juga didapatkan. Hingga akhirnya Patih Idarkala mempunyai cara untuk memata-matai Raja Kelana Swandana. Dayan, cepatlah kemari. Untuk kali ini kita akan pergi ke Kerajaan Bungkar. Di sana kita akan mencuri ide mereka. Kita akan menyamar sebagai pedagang. Mengapa kita harus menyamar? Kita tidak perlu menyamar untuk
Sementara itu di kerajaan Wengker, setelah seluruh pejabat dan pendeta mendengar persyaratan dari Dewi Sanggalangit, mereka tiada gentar. Seluruh kaula kerajaan, baik para pejabat, seniman, rakyat biasa, rela bekerja keras guna untuk memenuhi persyaratan dari Dewi Sanggalangit. Maafkan hamba Baginda, hamba belum bisa menemukan binatang berkepala dua tersebut. Tenang saja, soal hewan tersebut biar aku sendiri saja yang akan mencarinya. Sekarang, hilangkan kewaspadaan. Aku mencuri gelagat yang kurang baik dari kerajaan tetangga. Maksud Baginda, Jangan di sini ya, mundur. Coba kau menyamar menjadi rakyat biasa, bergaullah dengan penduduk biasa di pasar dan keramaian lainnya. baik Baginda, kita mau akan segera hamba laksanakan. Kemudian Bujang Ganong mengutus beberapa prajurit untuk menjadi rakyat biasa. Setelah beberapa hari menyamar, akhirnya mata-mata dari kerajaan Lodaya pun tertangkap. Kemudian mata-mata itu diserahkan ke Bujang Ganong untuk disidang. Akhirnya mata-mata itu pun mengakui kesalahannya dan menceritakan semua rencana jahat yang sudah dibuat oleh Raja Singabaram. Kemudian Raja Kelanswandana bersiap-siap untuk mendatangi kerajaan Lodaya dan menghadapi Raja Singabaram. Sementara di kerajaan Lodaya, Raja Singabaram sedang menikmati patukan-patukan dari burung merak yang sangat nikmat hingga ia tertidur pulas. Ia sama sekali tidak mengetahui kabar di luar istana karena tidak ada prajurit yang berani melapor kepadanya atau dia akan dihukum mati. Peperangan pun sampai merambat ke dalam istana Lodaya dekat Taman Sari. Raja Singabaram pun terbangun. Hei, mengapa kalian ribut-ribut? Hei, Raja Kelanswandana, mau apa kau datang kemari? Jangan pura-pura bodoh. Bukankah kau hendak merapat usahaku dalam memenuhi persyaratan Dewi Sanggalangit? Jadi kau sudah tahu. Maka untuk itu, aku datang untuk menghukummu. Lihat! Seketika kepala Raja Singabaram pun berubah. Burung merak yang bertengger di bahunya tiba-tiba melekat menjadi satu dengan kepalanya sehingga Raja Singabaram berkepala dua. Kurang ajar kau Kelanswandana! Raja Kelanswandana pun mengayunkan cambuk saktinya. Dan Raja Singabaram akhirnya terpental dan menggelepar-gelepar di atas tanah. Akhirnya, prajurit, bawa dia ke kerajaan. Demikianlah pada hari yang ditentukan, datanglah rombongan dari Raja Kelanswandana dengan kesenian reok sebagai pengiring. Raja Kelanswandana datang dengan iringan 140 ekor kuda kembar dengan suara gamelan, gendang, dan trompet, sehingga menimbulkan perpaduan suara yang aneh, merdu mendayu-dayu. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari-nari liar, namun indah dan menarik hati. Semua orang yang menonton bersorak kegirangan. Tanpa terasa, mereka ikut menari-nari dan berjingkrak-jingkrak kegirangan mengikuti alunan musik. Demikianlah pada akhirnya
Swadana dan dibawa ke Bandar Angin di Mungker. Mungker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga di kemudian hari surat itu disebut Reok Ponorogo. Oke, beri tepuk tangan untuk Reok Ponorogo kelas 4-1. Foto dulu, foto dulu. Monggo, guru kelas mengarahkan putra-putrinya untuk berfoto terlebih dahulu. Ayo, reoknya bisa dilepas dulu biar tidak menutupi temannya yang lainnya. Oke, ditata, ditata.